Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran PAI atau mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Semoga pembelajaran kita pada pertemuan kali ini memperoleh ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah nak, marilah kita awali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tolong disimak baik-baik ya, Nak. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah bersama-sama mempelajari pengertian dari Asmaul Husna, jumlah dari Asmaul Husna, dan pengertian dari salah satu Asmaul Husna yaitu Al-Mumit, yang dimana Al-Mumit itu memiliki arti maha mematikan. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang maha mematikan makhluknya. Hanya Allah yang dapat membunuh makhluknya. Tidak ada makhluk yang dapat membunuh makhluk yang lainnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana yang telah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas pengertian dari Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Bapak minta kepada semua soli dan solihah untuk memperhatikan semua penjelasan yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hidup dan maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber dari segala sesuatu yang hidup, kehidupan yang abadi, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memberi dan mencabut kehidupan dari makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 65, Wal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup itu sama seperti sifat-sifatnya yang lain, yaitu bersifat mutlak, tidak mengalami pengurangan, perubahan, kerusakan, ataupun peniadaan. Sementara kehidupan makhluk bersifat terbatas, yaitu ketika telah mencapai batasnya, maka kehidupan itu akan selesai.
Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kekal, dan kekekalan Allah sama sekali tidak berkurang, apalagi kemungkinan untuk tiada. Sedangkan sifat dari makhluk Allah itu terbatas, memiliki batas. Ketika batasnya itu selesai, maka segala sesuatu yang ada di kehidupannya pun bisa selesai, termasuk kehidupannya. Nah, cara kita untuk meneladani sifat Al-Hayyu ini adalah dengan cara mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Seperti contoh, banyak melakukan amal kebajikan, bersedekah, melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, berpuasa, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan lain sebagainya. Karena dengan melakukan hal-hal tersebut, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan jiwa kita, hati kita, akal kita dengan iman, Islam, dan ihsan. Semoga kita terhitung sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa meneladani sifat Al-Hayyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk melakukan segala sesuatu tanpa bantuan dari makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menciptakan langit dan bumi serta mengurusnya, termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala terus-menerus mengurus makhluknya tanpa bantuan dari siapapun. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 2, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-makhluknya. Seorang muslim yang meneladani sifat Allah ini, yaitu sifat Al-Qayyum, hendaknya bersikap mandiri dan optimis. Berusahalah mengerjakan segala sesuatu secara mandiri dan maksimal. Apabila sudah berusaha dan tidak mampu untuk melakukannya, barulah mereka meminta bantuan kepada orang lain. Itulah bukti bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari makhluk yang lain dalam mengerjakan sesuatu. Buanglah jauh-jauh sikap malas dan pesimis, karena sikap tersebut hanya akan merugikan diri kita sendiri. Jadi itulah cara kita meneladani sifat Al-Qayyum. Sifat yang keempat atau yang terakhir dalam materi kali ini yaitu Al-Ahad. Al-Ahad yang artinya Maha Esa, baik zat, sifat maupun nama-namanya. Esa itu artinya tunggal, bukan satu. Kalau satu itu bisa jadi setengah, masa iya Allah setengah? Bisa juga ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Sedangkan Allah itu hanya ada satu. Jadi Allah itu Tuhan yang maha tunggal.
tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya dan tidak ada yang mampu untuk melebihi kekuasaannya. Jangankan untuk melebihi, menandinginya saja atau menyamai itu tidak ada yang bisa. Semua makhluk derajatnya ada di bawah Allah, jauh di bawah Allah. Jadi Allah itu Tuhan yang maha kuat dan maha berkuasa. Allah adalah Tuhan yang maha esa. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kita melakukan ibadah, berdoa, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Orang yang menyembah kepada selain Allah itu disebutnya musyrik. Sedangkan dosa dari perbuatan musyrik itu sangatlah besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dalam firman tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Tunggal dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah keempat asma Allah yang telah kita pelajari. Adapun asmanya yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Semoga kita semua terhitung ke dalam golongan hamba Allah yang senantiasa meneladani keempat sifat Allah tersebut. Mengerti ya, ya? Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.